Jadi judul kita hari ini, kuliahnya ini, itu adalah membuat sensor tegangan. Nah, bagaimana sensor tegangan yang baik? Sensor tegangan yang baik, dia satu linear, kemudian terkalibrasi. Sekarang kita kerjakan ya. Gambar rangkaiannya ini saya sudah buatkan gambar rangkaiannya beginilah. Nah, inilah gambar rangkaiannya. Jadi mengukur tegangan itu ada 2 resistor diserikan. Kemudian di sini ditambah 1 trim pot supaya bisa kita setel total R2 tambah R3. Lalu di sini yang sebelum masuk ke ADC ini, ke ADC, tambah kapasitor 1 di sini yang kecil. 104 ini artinya 0,01 mikrofarad mungkin gitu. Nah, jadi tujuannya supaya guncangan-guncangan tegangan yang di sini teredam sedikit oleh kapasitor ini. Nah, kemudian PCB-nya udah saya buatkan. Nah, ini PCB-nya saya buatkan begini. Ini resistor tadi yang R1-nya, ini kapasitornya. Lalu ini resistor R2 seri dengan R3 yang trim pot. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah inilah bendanya ini. Nah, ini bendanya ini. Lalu PCB-nya dikerok di belakang pakai CNC seperti ini dia. Nah, lalu yang tadi, yang probe tadi yang ke positif ini, yang pakai capit buaya yang warna merah ini. Lalu yang ke groundnya yang hitam ini. Nah, kemudian yang ini outputnya ke ADC. Udah saya sambung wayarnya ini ke ADC. Jadi ADC ini kita pasang di ADC yang 2 pakunya ini ke ground supaya jangan goyang-goyang dia di ground. Nah, kalau goyang-goyang nanti kita ganti Arduino-nya. Pokoknya ini dipasangkanlah di sini. Lalu yang ADC-nya ini yang positifnya kita sambung ke ADC 0. Nah, kayak gini. Kenapa ke ADC 0 ya kan? Supaya bisa contoh program itu nanti kita pakai untuk menghitungnya. Nah, lalu menghitung sekarang kan sudah ada di sini. Dari ground 1 kilo ohm. Nah, ini kita tetapkan ini 1 kilo supaya ngalikannya tidak susah. Kali 1000 kayak gitu. Jadi tidak susah mengalikannya. Kemudian ini kita anggaplah R1. Lalu R2 tambah R3 ini menjadi R depan lah kita bikin namanya ini. Nah, RD gitulah, nah, gitu. Nah, kemudian ini kita hitung ini bagaimana caranya supaya bagus dia, berapa R-nya supaya bagus. Nah, sekarang begini, kita hitung mulai dari ADC yang di Arduino ini, ADC 10 bit. Nah, berarti 1 bit itu sama dengan 5 volt dibagi 1023. Ini sama dengan 0, kalau ke apa saja langsung milivolt, 4,88 milivolt. Nah, kalau dia 4,88 milivolt, kita mau mengukur misalnya kita mau mengukur 12 volt dan tampil di layar misalnya 120. Nah, supaya pas dia 120.
berarti perlu V di R1 itu sama dengan 120 dikali dengan 4,88 milivolt. Nah, ini hitung-hitungnya. Nah, sekarang kita hitunglah ini. 4,88 dikali 120. Jadi perlulah kita di sini yang ini perlu kita ini komanya ini ya, gini, koma milivolt atau ini sama dengan 0,5856 volt pada R1. Nah, pada R1. Nah, sekarang kalau sebesar itu di R1, maka arus pada R1 itu harus sama dengan 0,5856 volt dibagi 1000. Nah, karena 1000 ohm dia. Akhirnya I ini dapat, atau arus I sama dengan 0,5856 miliampere. Karena bagi 1000 dia. Makanya tadi saya bikin R1 itu 1000. Biar dikalikan pun gampang, dibagikan pun gampang. Udah. Nah, sekarang total R itu adalah RD ditambah R1. Kemudian I itu sama dengan 0,5856. Nah, berarti V kan sama dengan I kali R. Nah, I kali R berarti sekarang RD ditambah 1 kilo. Nah, kan begitu, 1 kilo 1000 lah, 1000. Nah, begini. Nah, sementara V yang mau kita ukur 12 volt. 12 volt sama dengan, nah ini kan ada di sini I. I di sini adalah 0,5856 miliampere kali RD ditambah 1000. Nah, jadi dengan cara seperti ini dapatlah ini, kalau kita kalikan ke dalam 12 volt sama dengan, ya kan, kalau ke miliampere ke ampere dia itu kan dibagi 1000 lagi. Nah, jadi kita buat aja lah dulu, kalikan aja ke dalam 0,5856, ya kan, RD ini bagi 1000 lah, ya kan, karena miliampere tambah itu kan kali 1000. Nah, jadi miliampere tadi jadi sekarang volt, 0,5856 volt. Nah, sekarang kita kurangkan 12 volt kurang 0,5856 volt sama dengan 0,5856 RD per 1000. Nah, kita kurangkan ini. Nah, dan kita hitung hasilnya. Jadi 12 kurang 0,5856 ini sama dengan 11,4 volt. Orang itu bikin koma seperti itu, dia koma ya koma, tapi kita udah biasa pula pakai titik. Sama dengan 0,5856 RD.
per 1000. Berarti RD sekarang itu sama dengan 11,4144 kali 1000. Kali 1000 per 0,5856. RD sama dengan, kita kalikan, mudah-mudahan pas ya kan. Yang ini sekarang kali 1000. Kemudian dibagi dengan 0,5856. 19 dapatnya ini. Ini aja lagi kita copy ini. Kalau ini boleh juga lah. Nah, dapatnya ini kita bulat kalau ini. Jadi 2 atau sama dengan kira-kira kan gitu 20 kilo ohm. Nah, 20 kilo ohm dapatnya kira-kira. Nah, sekarang kita lihat gambar ini tadi. Mana ini? Nah, ini. Ini 1 kilo. Dapatnya ini 20 kilo. Nah, berarti yang ini sekarang, ini saya bikinlah ini 10 kilo ohm. Nah, salah nama ini yang saya. Ini R2 nih, ini R2, tapi nilainya yang 10 kilo. Nilainya 10 kilo. Kemudian ini 10 kilo lagi. 10 kilo. R3 10 kilo. Berarti 20 kilo. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan nggak pas kali ini 20 ini. 19,5. 19,5 dia. Makanya untuk mengantisipasi yang 19,5 itu, di sini, nah, ini pakai trim pot ini. Bisa digeser sedikit. Nah, jadi, sekarang kita lihat, ini ada baterai ini. Nah, nampak kira ada baterai di sini. Ini baterai. Kemudian ini ada voltmeter, kita ukur. Kita ukur dulu pakai voltmeter. Nah, nampak kalian di layar itu sekarang. Kalau ini diukur sekarang pakai voltmeter, dapatnya 12,30. 12,36. Udah? 12,36. Tadi kan hitungan kita 12 volt. Nah, kita teruskan di sini. 12. Jadi bilangan ADC dari tegangan baterai 12,36. Nah, karena 12,36 kita ukur sana. Kita teruskan nanti dia dapatnya 120. Berarti bilangan ADC dengan baterai, bilangan ADC nanti adalah 123,6, begitu maksud saya. 123 gitu. Ah, ini yang benar. 123,6. Seperti inilah keluar di display. Nah, bukan cara yang tadi, display. Karena apa? Karena sudah kita hitung tadi di atas, kita mau kalau 12 volt dia keluar di layar 120. Berarti kalau 12,36. Nah, sekarang kita coba. Ini kita tutup dulu. Kita lihat Arduino-nya di sini. Contoh program membaca serial. Udah. Membaca serial itu, ini kita hubungkan ke baterai yang ini tadi. Nah, ini saya buat di sini lah biar nampak ya. Kemudian Arduino-nya ke komputer.
kemudian ini ke baterai ya kan. Sebenarnya bisa dipakai yang ini tadi, tapi ini pun nggak usah lah, lupa saya itu ada. Ini ke negatif, ini ke positif. Nah, ini sensor tegangan tadi, ini baterai sudah kita ukurkan, ini Arduino. Oke, kita program. Kita pilih dulu. Oke, nggak ada yang salah. Sekarang kita kirim ke... Nah, kemudian kita lihat hasilnya di serial monitor. Nah, kita lihat itu angka yang keluar itu adalah 153. Berarti kan terlalu tinggi. Seharusnya 123. Nah, jadi kita setel tegangan itu dengan menggeser nilai di sini. Di trim pot ini, kemana dia makin kecil nilainya? Nah, akan makin kecil ya kan? Sampai dapat kita 123. Sebenarnya 124 sudah pas nih itu. Karena dia kan 123,6. Nah, oke. Jadi sekarang dia ini terkalibrasi pada nilai tegangan yang kita inginkan. Kemudian ini kita simpan dulu program ini karena mau kita rombak-rombak. Nah, sekarang udah jadi. Ini bagian-bagian ini kita hapus lah ini. Supaya nampak semua program kita pada satu layar, itu maksud saya. Kemudian lebih gampang dimengerti karena nampak semua di situ. Programnya jadi pendek. Kemudian delay ini ya nggak apa-apa lah, biar aja seperti itu. Sebenarnya terlalu kencangnya kalau dibuat dia 1 milisekon. Nah, udah inilah programnya cuman. Kemudian program ini banyak guncangan di situ. Jadi kita hitung rata-rata. Kita hitung rata-rata nilai tegangan V rata-rata gitu. V rata-rata dari 20 kali hitung lah. Jadi mulai dari counter sama dengan 0, counter lebih kecil dari 20, counter ditambah-tambah, gitu. Kerjakanlah pekerjaan total sama dengan total ditambah dengan yang ini. Nah, baca dari sini. Kemudian setelah dapat totalnya, maka nilai rata-rata kita bikin total rata-rata gini lah, TR ya kan, TR. Nah, TR mula-mulanya 0 juga. Jadi di sini kita dapatkan nilai total rata-rata sama dengan total dibagi 20. Nah, kemudian dikembalikan nilai total rata-rata ke fungsi. Nah, baru di atas ini kita bikin nilai volt, nilai volt dapatnya dari nilai rata-rata tadi VR. Nah, supaya tidak terlalu kencang gitu dan tidak jelek kali. Nah, sekarang kita lihat ini kan program ini hanya cuma tambah menghitung rata-rata saja cuma. Kita kirim lagi ke sana. Nah, udah selesai, kita lihat di serial monitor. Nah, inilah dia.
12,4 agak stabil dia. Nah, 12,4 ini kan 12,36 kita hitung tadi di sini. 12,36, 12,4 lah itu. Nah, kalau mau lebih bagus lagi hasilnya, kita tambah dengan Kalman filter. Nah, dulu udah pernah kita buat program Kalman filter. Kita buka program yang lama, simple Kalman filter. Ini bawaan dia ini. Ini kan Kalman filter yang dulu copy ini. Pindahkan ke sini. Kemudian ini lagi copy. Pindahkan lagi ke sini. Ke tempat yang sesuai lah. Kemudian lihat. Nah, ini dia punya ini. Copy aja. Karena kita cuma mau pakai. Copy ke sini. Kemudian lihat lagi. Nah, ini kan program dia juga ini kan. Kita cuma pegangnya apa di sini aja ini. Jadi copy lagi ini. Itu udah masuk di program penuh di sini ya. Di bawah ini lah kita buat. Karena biar kita nampak nanti program dia dengan program kita. Copy. Nah, kemudian ini penampilan dia ini. Kalau milih lebih besar ini, ini kita copy yang ini. Udah. Nggak usah semuanya kali nanti kita pakai. Copy kemari. Yang kita punya kan yang ini. Yang ini kita punya. Serial print lain ini. Nah, ini dia punya ini. Kita copy lagi ke sini. Nah, lalu ini nggak usah semua. Kita perlu nilai yang ini aja. Nah, ini nilai dia ini. Oh, salah hapus. Nah, ini nilai dia ini. Dapat real value segala macam. Sekarang kita ganti dengan bilangan yang kita punya. Nah, sekarang real value ini itu adalah yang ini. Inilah real value kita ini. Nah, kalau yang ini udah kita hitung di atas. Nah, nggak perlu lagi. Cuman karena dia float, buatlah ini float. Lalu ini kan udah dia hitung semua. Nah, sekarang yang ini kita buatlah nama kita sendiri di sini. Nama kita sendiri di sini, float tegangan. Nah, tegangan sama dengan yang ini, yang sudah terhitung ini. Maksud saya supaya tahu kita apa yang kita tampilkan, ini tegangan. Nah, begini. Lalu yang ini biarkan aja. Kita mau gabung dengan program kita yang ini. Jadi ini punya kita tadi. Kita mau lihat perbedaannya dengan punya dia. Sekalian muncul di sini. Jadi supaya jangan jatuh ke bawah, ini kita buat seperti ini. Kemudian garis-garis lah. Supaya tahu kita mana punya dia, mana punya kita. Jadi ini punya dia lah ini. Kita buat aja di sini V Kalman. Kayak gitu. Karena itu yang pakai Kalman, yang ini pakai rumus kita. Setiap 100 milisekon.
Jadi ini nggak ada pun, ini nggak apa-apa, ada pun nggak masalah juga. Nah, kita kirim. Nah, ini ada titik koma, saya lupa. Tahu dia. Nah, kita lihat hasil perbandingan nilai kita dengan nilai si Kalman ini. Kalman dapatnya inilah. 123,9, 123,9. Kita 124 terus. Nah, ini pun sebenarnya 124-nya ini kan. Nah, mana kita rasa yang bagus ini ya, daripada ini angka kita. Cuman ini nampak ya lebih, karena ada desimal-desimal ini, kalau nggak 124 juga ini. Nah, jadi sudah dapat kita lah sekarang persoalan ini berapa. Kan gitu. Nah, sekarang kita ganti. Nah, ganti nilai tegangan. Nah, ini kan ada ini sumber tegangan ini. Ah, ini dia. Ini adaptor ini. Ini adaptor 12 volt. Kalau kita ukur ini sekarang, lihat kalian di sana, 1237. 1237-nya 1231. Nah, ini saya kembalikan ke serial monitor dulu supaya nampak nanti bedanya. Nah, udah. Nah, sekarang ini kita coba ukur dari apa ini, dari aku ambil dulu paku-paku sini sedikit. Nah, sekarang ini positifnya kita ukur 12,3. Sementara ini tadi 12,3. Nah, kan bagus dia. Nah, sekarang kita ganti lagi. Ini ada sumber tegangan di sini. Kalau ini kita ukur, ini lewat dia. Berapanya itu? 12,8. Oh, 12,8. Nah, 12,8. Kita lihat lagi. Mana tadi situ? Oh, ini. Ini kemari. Kemudian paku-paku saya dari mana? Oh, ini. 12,8. Lihat sana. 12,8,3, 12,8, 12,9. Nah, sekarang ada sumber tegangan yang lain lagi di sini. Sebentar ku ambilkan. Ini tegangan 5 volt. Ukur di 5 volt ini. Kalian lihat nanti di layar itu 5 volt di berapa. Nah, 4,88, 4,9 kalau voltmeter kita, ya kan? Sana kan 4,89, 4,9 itu. Lalu di sini ada lagi sumber tegangan 3,3. Nah, 3,3 kita mendapatnya 31, 32, 30, sana 31,3, sana 3,2 lah itu. Nah, 3,2. Karena kan harus bagi 10 ya kan. Nah, sama, cuman lebih bagus si Kalman menghitung. Nah, karena lompat-lompat ya kan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, sudah jadilah voltmeter digital. Nah, cuman ini tadi ya kita masih kali 10 di sana. Sesuai dengan hitungan kita tadi di sini, bahwa kita mau di display ini jadi 123 atau 124. Nah, yang ini yang 12 volt 120, maksud kita 120 itu adalah 12,0. Nah, sudah kita uji coba di sana hasilnya. Ya, ini sudah jadi voltmeter yang bagus. Ada sebenarnya sumber tegangan di sini 19 volt. Nah, ini kita ukur dulu dengan voltmeter. Berapa nilainya di voltmeter?
Nah, di voltmeter nampak 19,4. Berarti kalau 19,4 di voltmeter, maka di sini nanti munculnya dia 194. Nah, kan gitu, 194. Kita lihat. 194. Nah, jadi muncul di sana 196. Dia 193,8. Nah, kalau dibandingkan dengan meter ini 193,4. Nah, gitulah yang ya belum tentu meter itu juga ada kacau-kacaunya itu kan gitu. Nah, tapi ya pasti adalah sedikit kesalahan karena dia mengukur di luar jangkauan dari tegangan yang kita kalibrasi. Kita kan menghitung R berada pada nilai 12 volt. Jadi kalau jauh kali dia ke atas, ya ada sedikit lah melenceng dia. Tapi itu pun bagusnya itu. 195 berarti 19,6 itu. Sini 19,43. 0,2 volt. Jadi kesimpulannya sekarang kita udah percaya dengan sensor tegangan kita ini, dia terkalibrasi sebagai sensor untuk voltmeter digital.